adik-adik kelas kecil sekolah minggu Giagega, apa kabarnya semua? Ketemu lagi bersama aku Simba. Simba akan memimpin ibadah sekolah minggu pada hari ini. Ayo Simba mau tanya dulu, ini adik-adik semua udah pada mandi belum sih? Udah gosok gigi? Ayo hari ini kita mau memulai ibadah kita ya. Adik-adik semua harus memiliki sikap yang baik, yang manis. Duduk dengan tenang, gak boleh lari-lari kesana kemari. Karena kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita harus memiliki sikap yang baik. Nah, sekarang sebelum kita mulai, yuk kita sama-sama berdoa. Adik-adik lipat tangannya ya, dan juga tutup mata. Gak boleh ngintip-ngintip dan juga ngobrol sama kakak adik sendiri. Oke? Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, pada hari ini Kau masih memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk bisa beribadah bersama-sama. Walaupun masih secara online, tapi kami semua ingin hari ini bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami juga mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, agar kami semua dapat terus bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang cinta Tuhan, dan juga melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang kami miliki hingga hari ini. Semuanya adalah berkat dan anugerah dari Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami telah berdoa hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semua, ayo semuanya bangkit berdiri. Kita harus bersukacita hari ini karena kita juga mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Gak boleh males-malesan ya, nyanyinya gak boleh lesu-lesu. Kan kita mau memuji untuk Tuhan, harus semangat. Mari kita bersukacita memuji Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi
satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari agar bertumbuh, agar bertumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari agar bertumbuh. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you'll grow, grow, grow. And you'll grow, grow, grow. And you'll grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you'll grow, grow, grow. Nah, adik-adik semua, hebat-hebat. Kita semua sudah menyanyi dan memuji nama Tuhan. Nah, sekarang Zimba mau cerita lagi nih tentang firman Tuhan. Adik-adik semua inget gak minggu lalu kita mendengarkan cerita tentang apa? Siapa? Saul. Benar sekali, minggu lalu adik-adik semua sudah mendengarkan cerita tentang Saul. Nah, sekarang ini kelanjutan cerita dari Saul. Ya, Saul kemarin sudah diangkat menjadi raja. Nah, kemudian teman-teman Bapak Saul ini ada yang namanya orang-orang Yabesh. Apa? Orang-orang Yabesh. Nah, orang-orang Yabesh ini suatu hari akan diserang oleh Nahas yang adalah orang Amon. Orang Yabesh ini sudah ketakutan. Wah, kita mau diserang oleh orang Amon. Bagaimana ya? Kemudian mereka berpikir untuk membuat perjanjian kepada orang Amon. Orang Yabesh berkata, "Oh, orang Amon ini, Bapak Nahas, tolong berikan kami kelonggaran 7 hari aja. Kami mau mencari pertolongan ke Israel. Mungkin di sana ada yang bisa membantu kami untuk menyelesaikan masalah kami." Nah, kemudian orang Amon setuju. Oke, baik kalau gitu. Kami akan memberikan kelonggaran 7 hari saja. Nah, langsung orang Yabesh mengirim utusan-utusan ke Israel untuk segera mencari pertolongan. Kemudian para utusan itu sampailah di Gibea di Saul. Dan kemudian Saul mendengar berita itu, berita dari para utusan bahwa orang Yabesh mau diserang oleh Nahas orang Amon. Kemudian setelah Saul mendengar itu, Saul menjadi sangat marah dan kemudian
Saul langsung menyiapkan pasukan yang berjumlah sangat banyak. Ada ratusan ribu orang Israel. Dan orang-orang itu sudah disiapkan untuk membantu orang Yabesh agar ia bisa keluar dari perjanjian dengan orang Ammon itu. Nah, kemudian mulailah semua pasukan itu bersiap-siap dan juga mereka membuat rencana. Wah, kita harus menyerang mereka pagi-pagi benar sebelum matahari terik. Kita harus menyerang mereka dan langsung mengalahkan mereka di perkemahan mereka. Bagaimana? Semua siap? Nah, akhirnya mereka segera bersiap dan juga pagi-pagi mereka langsung pergi ke rumah-rumah orang Ammon, ke perkemahan mereka, dan juga mereka langsung mengalahkan orang Ammon. Mereka menyerang dengan banyak-banyak pasukannya, menyerang orang Ammon dan hingga orang Ammon itu terpecah-pecah. Dan juga akhirnya orang Israel memenangkan pertarungan itu. Wah, akhirnya orang Israel menjadi senang. Yeay, akhirnya kita berhasil membebaskan orang Yabesh dari orang Ammon. Kita pun juga berhasil mengalahkan orang Ammon. Nah, akhirnya Saul diangkat sebagai raja atas orang Israel karena Saul berhasil membawa pasukan-pasukan yang banyak itu melawan orang Ammon. Wah, bangsa Israel sangat senang dan akhirnya mereka bersukacita atas kemenangan yang telah mereka dapatkan. Nah, akhirnya Samuel yang merupakan seorang hakim menasehati orang Israel. Katanya, kamu sudah meminta raja dan Tuhan pun sudah memberikan raja itu kepada kalian, yaitu Saul. Tetapi kalian jangan lupa ya, kalian orang Israel harus takut akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman-Nya, dan juga tidak menentang perintah Tuhan. Raja pun yang sudah kalian angkat untuk memimpin kalian harus mengikuti perkataan Tuhan. Karena sebetulnya Tuhanlah yang merupakan raja kalian. Kalian jangan sampai lupa ya, kalian harus takut akan Tuhan karena Tuhanlah yang memimpin kita selama ini. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian, adik-adik tahu ada orang Filistin yang mau menyerang bangsa Israel. Nah, ini orangnya beda lagi ya daripada orang yang pertama tadi. Ini orang Filistin, mereka memiliki keinginan untuk menyerang orang Israel. Nah, kemudian Raja Saul pun kembali menyiapkan pasukannya. Semuanya sudah disiapkan, tapi saat pasukan itu melihat pasukan orang-orang Filistin yang sangat banyak, ada kereta kuda, ada prajurit yang tak terhingga jumlahnya, sangat banyak sehingga orang Israel menjadi takut. Katanya, bagaimana ini? Mereka sepertinya jumlahnya sangat banyak. Apakah kita bisa menang? Nah, mereka menjadi takut karena mereka terhimpit oleh orang-orang Filistin. Akhirnya banyak dari pasukan-pasukan Raja Saul yang bersembunyi di gua-gua dan juga bukit batu. Mereka menjadi takut dikalahkan oleh orang Filistin. Nah, seperti itu Saul pun menunggu Samuel 7 hari lamanya agar Samuel bisa mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Tapi saat ditunggu-tunggu, mana ya Samuel? Saul melihat-lihat sudah segini lama, kok Bapak Samuel gak datang-datang ya? Nah, karena Bapak Saul, Raja Saul ini sudah bingung dan juga sudah takut, akhirnya ia memutuskan untuk meminta korban bakaran dan korban keselamatan itu. Dan ia pun memberanikan diri mempersembahkan korban itu kepada Tuhan, agar Tuhan membantu Raja Saul dan juga bangsa Israel dalam melawan orang Filistin.
Nah, tidak lama setelah Saul memberikan korban bakaran dan korban keselamatan, tidak lama kemudian Samuel pun datang. Kemudian Samuel melihat apa yang dilakukan oleh Raja Saul. Samuel pun menjadi kesal karena Saul tidak mengikuti perintah Tuhan. Dan Tuhan pun akhirnya memilih orang lain untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Karena apa? Karena Saul tidak mengikuti perintah Tuhan. Nah, mungkin di sini adik-adik ada yang bingung. Emang apa sih perintah Tuhan itu? Kan Saul cuma minta tolong kepada Tuhan, biar Tuhan membantu Raja Saul dan juga bangsa Israel dalam melawan orang Filistin. Nah, adik-adik, saat itu, pada zaman itu, adik-adik tahu yang boleh memberikan korban bakaran dan korban keselamatan itu harus ada Bapak Samuel. Jadi seharusnya Saul itu tidak boleh melakukan korban bakaran dan juga memberikan korban keselamatan itu sendirian. Harus dengan adanya Bapak Samuel. Nah, itu sudah menjadi perintah dari Tuhan pada saat itu. Nah, adik-adik, coba apa yang bisa kita pelajari dari kisah terpilihnya Saul menjadi raja dan juga kejatuhannya. Nah, kita harus ingat adik-adik bahwa Tuhan itu menilai manusia dari hatinya, bukan dari penampilan luarnya. Nah, Raja Saul itu terkenal karena ia memiliki fisik yang kuat dan juga memiliki paras yang baik. Nah, tapi kita lupa adik-adik seringkali bahwa pilihan Tuhan itu bukanlah dari penampilan fisiknya, melainkan dari hatinya. Kemudian yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Nah, Tuhan ingin agar kita itu percaya kepada Tuhan, bukan kepada kemampuan atau kesombongan kita sendiri. Seperti Raja Saul, ia berpikir bahwa ia bisa melakukan semuanya sendiri dengan kekuatan dia. Dia pun memberikan persembahan itu dan juga korban bakaran itu sendiri karena ia takut rakyatnya akan meninggalkannya. Tapi ternyata bukan hal itu yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan ingin agar kita percaya, hanya percaya kepada Tuhan dan juga menuruti perintah Tuhan. Nah, adik-adik ingat ya, jika adik-adik punya masalah di sekolah atau di rumah, ayo adik-adik dari kecil kita belajar untuk berdoa kepada Tuhan dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang baik dan Tuhan akan menolong kita sesuai dengan rencana Tuhan agar kita bisa melewati semuanya dengan pertolongan Tuhan. Sekarang kita berdoa yuk adik-adik semua untuk menutup cerita kita pada hari ini. Yuk semuanya tangan dilipat dan tutup mata. Tuhan, terima kasih untuk cerita firman-Mu pada pagi hari ini. Kami telah belajar sesuatu hal yang baru dari cerita Raja Saul dan juga kesalahan yang telah dibuat Raja Saul hingga kejatuhannya. Kami belajar Tuhan agar kami terus mengandalkan Tuhan dan juga percaya dengan Tuhan, bukan mengandalkan kemampuan dan juga kesombongan diri sendiri. Kami ingin terus menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan saja. Kami ini percaya bahwa Tuhan menilai dari hati dan juga bukan dari penampilan luar. Sehingga kami pun bisa terus memiliki hati yang baik dan hati yang murni dan hanya berpegang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk cerita pada hari ini. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang lain. Jika ada yang sakit atau jika ada yang mulai malas dalam mendengarkan
cerita firman Tuhan atau beribadah di hari Minggu, kami berdoa kiranya Engkau yang menjamah teman-teman kami yang lain agar teman-teman kami boleh sehat dan juga bisa setiap minggu mendengarkan cerita firman Tuhan dan juga beribadah. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita bertemu lagi ya minggu depan dengan cerita-cerita firman Tuhan yang lain. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Jangan lupa jaga kesehatan dan jangan sering-sering keluar rumah ya, karena masih ada corona. Dadah adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.